Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube SC Saropna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang misteri Kuyang di Kalimantan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Di pedalaman Kalimantan, ada sebuah desa terpencil yang dikenal dengan nama Desa Arungan. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat yang menyimpan berbagai cerita mistis. Di tengah hutan itu, ada sebuah rawa yang dikenal sebagai rawa hantu. Konon, rawa ini menjadi tempat bersemayam makhluk-makhluk gaib, termasuk legenda yang paling menakutkan, hantu Kuyang. Kuyang, menurut kisah turun-temurun, adalah makhluk jadi-jadian berupa kepala manusia dengan organ dalam yang menggantung. Dikenal mencari darah segar, terutama darah ibu yang baru melahirkan. Masyarakat desa percaya, Kuyang adalah hasil ilmu hitam seseorang yang mengorbankan kemanusiaannya demi keabadian dan kekuatan. Pada suatu malam yang gelap, desa itu dilanda keheningan mencekam. Angin berhembus pelan, tetapi membawa bisikan-bisikan aneh. Beberapa warga yang terjaga mengaku mendengar suara sayap berkepak-kepak di langit. Suara itu terdengar melayang di atas atap rumah, mengelilingi desa, lalu menghilang ke arah rawa. Keesokan paginya, seorang penduduk menemukan bekas jejak kaki aneh di sekitar rumah salah satu warga yang baru saja melahirkan. Jejak itu tidak seperti milik manusia, tetapi lebih kecil dan bertekstur kasar. Kabar tentang kehadiran Kuyang langsung menyebar ke seluruh desa. Para tetua desa segera mengadakan ritual untuk memagari desa dengan mantra pelindung. Namun, malam berikutnya, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Salah satu rumah di pinggir desa terlihat menyala merah dari dalam, seperti ada api kecil yang membara. Tapi ketika warga mendekat, mereka tidak menemukan api. Sebaliknya, mereka melihat bayangan kepala dengan organ menggantung melayang cepat keluar dari rumah itu menuju rawa. Rawa hantu menjadi pusat perhatian. Beberapa warga yang nekat mendekati rawa mengaku melihat cahaya merah berpendar di permukaan air. Di sekitar rawa, sering terdengar suara rintihan seperti tangisan, meskipun tak ada seorang pun di sana. Bau amis menyengat sering tercium, semakin memperkuat keyakinan warga bahwa Kuyang bersembunyi di sana. Pada malam bulan purnama, suasana desa semakin mencekam. Banyak ternak ditemukan mati dengan luka sayatan di leher, seolah darahnya diisap habis. Warga mulai takut keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan, suara lolongan anjing pun seolah menjadi pertanda bahwa makhluk itu sedang berkeliaran. Para tetua desa memutuskan untuk mengadakan ritual besar di tepi rawa. Mereka membawa sesajen berupa ayam hitam, kelapa muda, dan dupa harum untuk menenangkan makhluk-makhluk di sana. Ritual itu dipimpin oleh dukun desa yang memulai dengan membakar dupa sambil melantunkan mantra kuno. Tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar dari atas pohon. Semua yang hadir terdiam, memandang ke arah suara itu. Dari balik ranting pohon yang gelap, sepasang mata merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Hantu Kuyang itu muncul, melayang dengan organ-organnya yang menjuntai. Bau amis yang pekat langsung memenuhi udara. Dukun desa segera melanjutkan mantra dengan suara lebih keras, memercikkan air suci ke arah makhluk itu. Namun, Kuyang tidak menyerah begitu saja. Melayang mendekat dengan kecepatan luar biasa, membuat warga berlari ketakutan. Beberapa orang mengaku mendengar suara tawa melengking sebelum makhluk itu akhirnya menghilang ke dalam rawa. Setelah kejadian itu, desa menjadi sunyi selama beberapa hari. Tidak ada aktivitas mencurigakan, tetapi warga tetap waspada. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama.
Seorang warga yang tinggal di dekat rawa mendengar suara ketukan di pintunya tengah malam. Ketika ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela, ia melihat bayangan kepala melayang dengan lidah menjulur panjang. Kabar ini kembali mengguncang desa. Para tetua akhirnya memutuskan untuk memasang jebakan di sekitar rawa. Mereka menanam bambu runcing dan memercikkan minyak kelapa yang sudah diberi mantra pelindung. Jebakan ini diharapkan bisa menangkap atau setidaknya menghalangi kuyang keluar dari rawa. Pada malam pemasangan jebakan, suara jeritan mengerikan terdengar dari arah rawa. Beberapa warga yang nekat mendekat melihat makhluk itu tertangkap di antara bambu runcing. Namun, bukannya terluka, kuyang itu justru tertawa keras dan meloloskan diri dengan melayang ke langit. Setelah kejadian itu, dukun desa menyarankan agar warga meninggalkan desa untuk sementara. Banyak yang mengikuti saran itu, tetapi beberapa orang yang keras kepala memilih tetap tinggal. Mereka yang tinggal mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan dan suara sayap. Satu persatu, mereka yang tinggal mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuh mereka menjadi kurus, wajah pucat, dan sering mengigau menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Sebuah pola mulai terbentuk. Mereka yang sakit adalah yang pernah menolak ritual atau memprotes upaya melawan kuyang. Pada akhirnya, desa Arungan ditinggalkan sepenuhnya. Hanya beberapa orang yang berani mendekati desa itu, dan mereka mengaku melihat bayangan kuyang melayang di antara pepohonan. Rawa hantu tetap menjadi tempat yang ditakuti, bahkan oleh para penjelajah yang paling berani. Cerita tentang kuyang terus menjadi legenda di Kalimantan, mengingatkan orang-orang bahwa tidak semua misteri di dunia ini bisa dijelaskan atau dilawan. Desa Arungan kini hanya tinggal kenangan, tetapi kehadiran kuyang masih terasa, seolah ia masih mengintai dari balik gelapnya hutan dan rawa. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.